Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya Yuliani Nugroho. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dengan badan yang sehat dan segar. Sebelum memulai aktivitas, kami rindu mendengar sapaan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema pada hari ini adalah hidup secara konsisten. Ayat yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perikop pembacaan firman Tuhan hari ini adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kata penuh berarti seluruh wadah sudah terisi semua. Tidak ada ruang yang kosong. Bila suatu wadah, bayangkan aja sebuah ember, tidak bisa diisi secara penuh, berarti ada kebocoran pada wadah atau ember itu. Demikian pula dengan kehidupan anak Tuhan. Mustahil orang mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus bila ada bocor dalam kehidupannya. Kebocoran inilah yang membuat kerohanian seseorang tidak pernah bertumbuh maksimal. Sebagai anak Tuhan atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hal-hal yang harus diperjuangkan secara terus-menerus agar mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Maka, tetap di dalam Dia, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Paulus menganalogikan orang yang tetap di dalam Tuhan ibarat pohon yang kokoh, bukan karena pokoknya yang besar, melainkan karena pohon itu tertanam baik dengan akar yang menjalar di bawah permukaan tanah. Pohon seperti ini bukan tidak mengalami terpaan angin, tetapi ia tetap kokoh bertahan ketika angin datang menerpa. Tuhan Yesus menjelaskan prinsip ini ibarat ranting yang melekat pada pokok anggur, di mana pokok itu adalah dirinya sendiri. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting yang melekat erat pada pokok akan mendapatkan nutrisi atau makanan yang membuatnya potensial berbuah lebat. Bab Mazmur juga menggambarkan bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air potensial untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ungkapan ini hendaklah hidupmu tetap secara gramatikal merupakan kata kerja perintah untuk hidup secara konsisten, tidak mudah berubah, tidak mudah goyah di segala keadaan. Ini adalah suatu tindakan yang harus selalu diupayakan dari dalam diri sendiri di atas segala situasi atau kondisi yang tengah kita alami.
Seperti kita ketahui bersama, kehidupan kita yang kita alami semakin lama semakin sulit. Apalagi ada berita kenaikan BBM non-subsidi. Dapat dipastikan harga kebutuhan akan melonjak tinggi. Kebutuhan semakin meningkat, daya beli masyarakat turun. Sebagai anak Tuhan, kita diajak untuk hidup konsisten yang tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan yang ada. Kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Sebagai contoh, perjalanan hidup Yosua yang selalu konsisten kepada firman Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidupnya, Yosua benar-benar mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan secara luar biasa, sekalipun hari-hari yang dialami penuh dengan tantangan dan kesukaran. Kemenangan demi kemenangan mampu diraihnya karena Tuhan turut bekerja. Apa kunci kemenangan hidup Yosua? Yaitu hidup secara konsisten dan berlaku setia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas hidupnya dan berkat-Nya pun mengikutinya, sebagaimana kata pemazmur, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Dapat dibaca di Mazmur 18 ayatnya yang ke-21. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Namun yang pasti kita harus tetap konsisten kepada Tuhan. Ada jaminan yang pasti, berkat-Nya, pertolongannya, penyertaannya selalu ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayatnya ke-18. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk dapat hidup secara konsisten, setia kepada firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Hanya karena kasih setia-Mu, kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.